नहीं मिस्टर भरत, इसको वो बचकर जा रहा है। जी अब तुम चलिए आप। कोकिला जी आप कैसे शांत रहूं? एक मैं उसे राधा पापा वैसे भी मुझे उससे जोड़कर रखा। उसने कभी किसी का आत्मविश्वास। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं कि मेरी मॉम की ऐसी हालत नहीं देख सकता। सब कुछ अपने आप को संभालिए, ठीक है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta serial drama India dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama Mbak Yu di channel Cahaya TV. Kali ini Mbak Yu akan mengulas alur cerita sinopsis Gopi. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe, tekan tombol lonceng, serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Episode kita kali ini, di mana Bah khawatir tentang Kokila. Hetal mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Kokila datang ke sana dengan pakaian kotor dan mengatakan dia akan mencuci di mesin cuci. Lalu Parak memintanya untuk beristirahat. Tapi Kokila mengatakan dia baik-baik saja dan pergi untuk mencuci pakaiannya. Terlihat Vidya yang sedih mengatakan pada saudaranya bahwa Ahem dan Gopi masih belum berbicara. Samar dan Sahir mengatakan itu sangat sederhana dan mendiskusikan bagaimana mereka menyatukan Rasi dan Jigar. Mereka mengatakan mereka harus meminta Ahem untuk memberikan mawar pada Gopi. Lalu Vidya meminta mereka untuk membawa mawar dari taman. Samar dan Sahir membawa mawar dan mengatakan mereka membawanya tanpa Kokila memperhatikan mereka. Kalau tidak, dia akan memarahi mereka karena memetik mawar. Anak-anak kemudian menyiapkan kartu ucapan dengan pesan sebagai Badi Mumi dan Badi Papa. Vidya mengatakan mereka akan mengetahui itu adalah rencana kami setelah mereka melihatnya. Mira bilang dia memiliki solusi untuk itu dan mengatakan idenya. Samar dan Sahir menulis, "Aku mencintaimu" di cermin meja rias. Kokila membuka lemari dan melihat boneka. Dia masuk ke kilas balik tentang boneka dengan seorang anak yang menjadi pusing. Gopi dan Radha datang ke sana dan melihatnya tersandung. Radha menahannya tepat waktu dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Kokila kemudian melihat Gopi di sana dan meminta dia untuk pergi dari sana. Radha meminta Gopi untuk pergi dari sana dan menyengir. Kokila berpikir apa yang terjadi padanya. Keluarganya menyembunyikan sesuatu dan dia mendapat kilas balik tentang seorang anak. Radha mengatakan tidak akan terjadi apa-apa padanya dan mulai menangis. Dia menyeringai di pangkuan Kokila. Anak-anak mengatakan pada Gopi bahwa mereka ingin minum jus. Gopi pergi ke dapur untuk membawa jus. Anak-anak kemudian melihat Ahem menuju kamarnya dan berpikir untuk mengirim Gopi ke kamarnya sebelum Ahem pergi. Samar dan Mira menghentikan Ahem dan mulai mengobrol dengannya menghentikan memasuki ruangan. Vidya dan anak-anak lain meminta Gopi untuk membawa dupatanya untuk bermain. Dia pergi untuk membawa dupatanya. Samar mengatakan pada Ahem bahwa dia pasti lupa dan mengatakan dia bisa pergi ke kamarnya sekarang. Ahem datang ke kamarnya dan melihat jika kamarnya dihias. Dia berpikir Gopi pasti yang melakukannya. Gopi juga datang ke sana dan melihat dekorasinya. Ahem mengambil mawar dan kartu ucapan. Mereka mendengar anak-anak tersenyum dan berlari dari sana. Gopi mengatakan dia tidak melakukannya dan akan membersihkannya. Dia bilang dia tidak ingin mendekatinya dengan paksa dan tidak ingin mencoba menjalani kehidupan baru dengannya karena dia tak bisa mendapatkannya kembali. Lalu Gopi mengatakan pada Ahem bahwa dia menghabiskan
8 tahun tanpa dia dan sekarang dia terbiasa hidup tanpa dia. Jadi dia tak ingin mencoba mendapatkannya kembali. Ahem merasa menyesal atas kesalahannya. Dia memegang tangan Gopi dan mulai menampar dirinya sendiri. Gopi bertanya kepadanya apa yang dia lakukan. Lalu Ahem mengatakan dia adalah pelakunya dan tidak tahu apa yang dia maksud dalam hidupnya. Dia berlutut dan meminta maaf kepada Gopi. Mereka berdua secara emosional saling berpelukan dan menangis. Musik India pun dilantunkan. Gopi ingat menikahi Ahem 2 kali. Kokila datang ke sana dan melihat mereka berpelukan. Dia memanggil Ahem, Tuan Barat. Mereka berdua berpisah melihat Kokila. Kokila masuk dan melihat kartu ucapan dan yang lainnya. Dia bertanya apa yang terjadi antara mereka. Cukup sekian dari Mbak Yu. Nantikan episode selanjutnya dan jangan sampai terlewatkan dengan alur ceritanya. Akhir kata Mbak Yu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.